Saya melihat sahabat-sahabat saya di sini ada yang puluhan tahun di Taiwan. Pertanyaannya adalah apa yang sudah bisa kita lakukan selama puluhan tahun itu di Taiwan? Mungkin jawabannya apa? Ada yang jawab, Gus, saya sudah bisa bangun rumah saya di desa. Bagus. Waalaikumsalam. Gus, saya sudah bisa menyekolahkan anak saya sampai perguruan tinggi. Keren. Atau mungkin juga ada yang bilang, Gus, puluhan tahun saya di Taiwan. Kenapa? Saya sudah bisa nambah apa? Istri. Terima kasih mawarnya. Yes, itu pasti janda. Itu rondo. Lemu, cerewet. Ternyata apa? Waktu itu bukan waktu yang kita habiskan untuk uang. Sudah ya. Bukan waktu yang habiskan untuk bekerja. Terbaik itu adalah ketika ada nilai manfaat untuk Allah. Waktu kita yang berjalan ini, mohon maaf, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya Allah uji dengan satu peringatan namanya COVID. Bagaimana kita bersikap dengan COVID ini? Tahu-tahu sudah 2 tahun setengah. Udah. Hari ini kita kembali bertemu. Kalau dikatakan itu lebih berharga daripada emas, mudah-mudahan kesempatan emas ini tidak kita sia-siakan. Amin. Makanya waktu Changhua. adalah emas. Taiwan Changhua. Minta emas dikasih. Udah Fit, udah aku zoom loh Fit. Nah, saya melihat yang cukup ideal bagi teman-teman BMI sebagai agen dakwah. Udah aku zoom. Kalau Nabi Muhammad mengatakan ku anni walau ayah, sampaikan Soalnya banyak dari banget walaupun semuanya. cuma Semua jadinya Coba sinyalnya. komunitas Nabi Sinyalnya yang ada jadi di Taiwan. susah. Alangkah indahnya kalau semuanya menjadi agen dakwah. Tapi saya bukan dai, Gus. Iya. Saya bukan ustadz. Iya. Saya bukan kiai. Iya. Yang perlu diingat adalah dakwah itu bukan Udah profesi, Fit. tapi apapun profesinya harus. Tapi saya berdakwahlah sampai alim, jangan nunggu alim. Sama halnya saya bilang, berangkatlah ke masjid sampai tua, jangan ke bersedekahlah sampai kaya, jangan nunggu kaya baru ke Sedekah. Kalau nunggu kaya baru sedekah, pertanyaannya yolah kowe sugih. Lah ora kromos. Coba, bagaimana umpamanya dakwah yang paling sederhana? Sehingga apa? Risalah yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad itu bisa disiarkan kemanapun kita Udah berada. capek soalnya udah Saudara-saudara dari tadi sekalian, loh. Islam itu kan sebenarnya Ini mending loh ada Mas. dua. Ya enggak? Yang pertama rahmat, yang kedua akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, yang kedua, innama bu'itsu utammima makarimal akhlak. Kalau Anda lihat postingan saya di media sosial, akhir Desember saya ke Eropa. 5 hari saya di Tanah Suci, 5 hari saya di Belanda, sehari saya di Belgia, 5 hari di Prancis, kemudian 5 hari di Doha, Qatar. Melihat final Piala Dunia. Alhamdulillah jagoan saya kalah. Indonesia. Tapi saya mencatat walaupun Prancis, alhamdulillah Indonesia tidak pernah kalah dari Argentina. Kenapa? Nggak pernah bertanding. Makanya kita pertahankan jangan sampai Indonesia ketemu dengan Argentina. Daripada
Cemia, terima kasih. Kamu namanya Terima kasih. Rogi. Lah udah nyokek, mejone ciut kuwi goblok. Lagian minuman sebanyak ini kuwi mau beli apa mau beli cangkem sapi? Atau dibalik saya nyuruh kamu ngaji di sini. Si ngomong ini kopi sama goblok baju putih ya cok. Ya Allah. Salah. Ini kesalahan fatal. Ini kencur-kencur itu untuk di mama ora dikum goblok. Mak rusuh cimene kuwi sapa? Saya pikir jahit ternyata kencur. Kalau ini kopi. Kenapa saya suka kopi, Mbak? Tolong Anda segera ngopi karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Cie-cie matamu. Bunda siap. Kalau berbicara rahmat dan akhlak, coba kita lihat negara-negara maju. Kalau di Oh Asia seperti iya, Jepang dan Korea. Mbak Mia. Apa yang membedakan antara negara-negara Indonesia? Bedanya satu. Kalau negara seperti Belanda, Swiss, ini negara yang saya bilang apa? Saya melihat Islam, tapi tidak melihat orang Islam. Sementara di Indonesia, saya melihat orang Islam, tapi kurang melihat Islam. Kenapa demikian, Gus? Coba kita lihat. Negara-negara di Eropa yang maju atau di Asia seperti Jepang, mereka negara berakhlak, tapi nggak ada rahmat. Sementara di Indonesia ada. Contoh, Jepang bertanding di Doha. Tim nasionalnya kalah. Anda tahu yang terjadi apa? Sampah-sampah di dalam stadion semuanya dipungut oleh supporter, padahal kalah. Bayangkan kalau menang. Kenapa? Mereka punya akhlak. Terima kasih buat semua yang hadir, yang sudah setia. Terima Sementara di kasih. Indonesia ada orang Islam, tapi jarang kita melihat nilai-nilai Islam. Kenapa? Karena di Indonesia ada Ya, rahmat, Cemia. tapi nggak ada akhlak. Coba selesai pengajian di tempat kita di Indonesia, mohon maaf, sampah bertebaran di mana-mana. Betul? Alasannya apa? Tanggung jawab panitia. Batik di Taiwan Lah, canggung. aku bilang otakku brosok. Terus pengajian orang urun, tidak apa. Ini menjadi problem. Makanya kenapa kemudian saya bilang, ketika satu saat Mas Jadi atas semua keadaan yang dia lihat, karena dia banyak dibully, bahkan kontrak dia Yang sudah bantu jawab batalkan ya. gara-gara dia masuk Islam. Dengan melihat postingan-postingan orang Islam yang justru banyak caci maki. Saya bilang ini fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia full rahmat tapi kurang akhlak. Bagaimana saya bisa membantu dakwah Gus Miftah, dia bilang. Akhirnya dia saya panggil, botak kamu sini. Karena Mas Jadi ini orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Saya bilang, Mas Jadi, kamu dengerin. Orang non-Islam itu tidak membaca Quranmu, tidak membaca hadismu, tetapi membaca akhlak dan perbuatanmu. Sekarang udah kan? Artinya apa? Kalau kamu ingin mensiarkan Islam dengan rahmat dan gampang, perbaikilah akhlakmu, perbaikilah kelakuanmu, perbaikilah perbuatan. Coba kalau kita tampilkan Islam di Taiwan, Islam yang ramah. Selesai pengajian, tempatnya bersih, ada program-program positif. Orang melihat Indonesia yang dilihat Islamnya, maka mereka tertarik masuk Islam.
Coba Anda bayangkan, kalau yang dilihat dari kita apa? Perkelahian, tawuran, mabuk-mabukan. Orang kan mengatakan, kok Islam seperti itu? Makanya semua yang hadir ini harus menjadi agen dakwah. Apalagi sekarang era medsos. Ingat, satu peluru polisi hanya bisa nembak satu kepala. Tapi satu postingan di medsos itu bisa nembak jutaan kepala. Saya tadi pagi dapat kiriman apa? Ada bangser turun dari kereta, ada yang nyonting, Gus Miftah datang. Padahal bukan saya. Aku bahagia pematahnya kan aja. Udah capek kamu. Semoga yang kamu gambarnya ada di sini. Tapi kalau dilihat dari kualitas gambarnya sih HP-nya cross. Ya udah capek HP-nya. Coba itu saya ambil, kemudian saya posting di Instagram saya, baru beberapa jam sudah datang 100.000 kali. Bayangkan kalau semua di antara kita ini agen. Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Cari pendapat-pendapat yang bagus. Coba kemarin mas, ada survei di TikTok. Tagar paling banyak tokoh nasionalis yang ada di TikTok itu siapa? 10 nama besar. Itu hampir semuanya pejabat, pengurus partai, pejabat. Satu-satunya dari survei 10 besar itu yang menduduki nomor 2. Tagar paling banyak Kiai cuma Gus Miftah. Sahabat-sahabat saya BMI memaksimalkan medsosnya untuk dakwah. Postingan-postingan yang bagus di repost, share ulang. Makasih ya Mbak Fir. Benar udah pegel. Kita sangat makan. Kamu nafsu sama aku. Coba. Sama hanya pertanyaan Raffi Ahmad ketika ketemu saya. Dia bilang begini. Orang posting sedekah itu boleh apa enggak? Nah, jawabannya persis. Sedekah itu boleh tersembunyi, boleh terang-terangan. Boleh di waktu siang, boleh di waktu malam. Pertanyaannya pada bahasa siang dan malam. juga tetap apa ya, ini juga pakai cuma apa ya, tanahnya itu nggak rata, jadi tetap harus dipegangin tangan ya. Sedekah dengan terang-terangan maupun tersembunyi itu boleh. Yang nggak boleh itu nggak sedekah. Soalnya kan sempit, penuh orang. Wongnya ya teko itu. Ya melu guyu. Biasanya jilbab pink. Ya jilbabnya hijau kayak gini insya Allah. Lebih parah. Yes, abu-abu. Di sini banyak muslimat masih. Kasih dengan jawab muslimat sama fatayat saja. Bapak NU, Ibu Muslim, Akang Ansor, Adik Fataya, tahlilan saben malam Jumat, boleh tahlilan podo gowo. Ulangi, bener amat banget. Bapak NU, Ibu Muslim, masa takwi. Kok tabuanin kok. Kamu jangan terlalu bersemangat. Ingat ya, kita di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Anda sering bilang, strategi bisa nggak bisa dipasang. Bapak, oh Ibu Muslim, Akang Ansor, Adik Fataya, tahlilan saben malam Jumat, boleh
perbarui metodologinya supaya tidak ketinggalan zaman. Zaman Nabi bilisan, pakai orasi, retorika. Zaman sahabat bil kolam, nulis. Masih banyak ya Mbak Zaman Putri, wali udah bantu bisa jawab. nova, budaya. Sekarang bil medsos. Ceramah Gus Miftah tahun 2021 di Gereja Jakarta Utara. Trending viral Terima nomor 1 kasih dunia. Double Trombo Diposting sama mawanya. produser, hari postingan ditonton 7 juta kali. Dikomentari Taiwan Sangkwa. semuanya menikmati. Apakah Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Pulang dari gereja langsung saya dibilang Miftah kafir. Apa jawaban saya? Gak masalah. Tapi coba, apa dampak positifnya? Satu keluarga dari Amerika masuk Islam gara-gara ceramah itu. Satu keluarga ateis dari Belanda masuk Islam. Nah, saya bilang, kalau dulu Wali Songo itu dakwah mengislamkan orang kafir, kalau sekarang mengkafirkan orang Islam. Alasannya apa? Dibilang kafir karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Padahal kamu di sini masuk rumah orang lain, berarti sambil kafir kamu. Terus akhirnya mana kok repot? Orang kafir 70 tahun kata Nabi membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya. Masa kita tiap malam tahlilan dibilang kafir? Kan goblok. User, terima kasih. Tapi apa yang terjadi coba? Gara-gara postingan itu, saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara radikalisme dan toleransi. Berarti apa? HP ini agen dakwah nih. Lah kamu punya HP yang kamu lihat, ya Allah kebaya merah. Maka saya bilang, ini hargailah waktumu sebaik mungkin karena 1 detik saja berat. Bisa sopo. Aku nonton. Masih gini lah ya awak. Bukan sesuatu yang ditampakkan itu pasti riak, yang tidak kelihatan pasti ikhlas. Enggak, pemahamannya enggak begitu. Maka dulu Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah mau Isya, makasih. Kaji Nabi ikhlas itu nopo. Nabi tanya ke malaikat Jibril. Kalau seandainya Nabi jawab pasti bisa, tapi katanya beliau nggak mau jawab. Ke gurunya, ini pentingnya ilmu itu bersanad. Jibril mau ikhlas. Ternyata ya Rob mau ikhlas. Pelajaran ilmu itu bersanad. Kalau ilmu sanad itu saja penting, apalagi sanadnya ilmu. Kamu nggak bisa pilih dilahirkan dari siapa, tapi kamu bisa melahirkan generasi seperti apa. Dasar miskin status. Kamu nggak bisa pilih dilahirkan oleh siapa, tapi bisa melahirkan generasi seperti apa. Kalau lihat Nabi Nuh, mohon maaf, Nabi Nuh itu nikah 2 kali, Mas. Suaminya Nabi, tapi dari 2 istri ini melahirkan generasi yang berbeda. Istri pertama namanya Sofia 6, yang cowok 3, yang cewek 3. Anaknya, turunannya, mayoritas jadi Nabi. Nikah lagi yang kedua dengan cewek cantik, namanya Wil'a binti Ajwil. Orangnya SDSP, semok depan, semok belakang. Kalau lihat wajahnya, wow. Lihat bapak BMI, wah. Tapi ini Wil'a, ini soleha. Anaknya bagus-bagus. Artinya apa? Bapak BMI di sini mohon maaf. Ternyata anak soleha itu harus berangkat dari percetakan ibu yang baik. Dan kamu di sini, kalau diniati tirakat untuk anakmu di Indonesia, tirakat dok, anakmu udah diapi, amin. Coba kalau kamu kemudian di sini terlena, jadi BMI kerja di Taiwan niatnya apa, di sini seperti apa?
Buayane candi so, cah Ponorogo, cah Tulungagung, pakaiannya melu mbak-mbak Taiwan. Lah cah Taiwan yang duyuken si api mas mulus-mulus. Lawak kuyuyu. Lho podo-podo delok maksiate Kang, pilih ndi? Milih Taiwan. Bandara yang paling disukai oleh pria, Bandara Juanda. Sehingga apa? Ketika Nabi ditanya soal ikhlas itu tanya sama Jibril, tanya sama Allah. Ya. Ilmu bersanad, kita bernasab. Nasab itu penting, tapi sanad ilmu lebih penting. Ini kalau mungkin ada kiai dan gus-gus, mohon maaf ya. Saya tuh paling gak suka kalau orang hanya mengandalkan banyak gitu. Makanya disebutkan apa? Wasarul alamina dawul humuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu apa? Dia nggak punya kemampuan apa-apa, dia nggak punya kompetensi, dia bukan siapa-siapa. Tapi ketika melihat orang hebat, dia mengatakan, "Mbahku dulu lebih hebat daripada orang ini." Sementara di saat dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Kan harusnya malu. Makanya dari dulu kalau saya ngomong nasab itu malu, karena mbah saya itu orang luar biasa. Sementara saya hanya seperti ini. Kalau saya ngomong bahasa saya, mas, saya 18 saya hafal. Miftah Maulana Habibur Rahman, punya Bapak Kiai Muhammad Muradi, punya Bapak Muhammad Boniran, punya Bapak Muhammad Usman, punya Bapak Kiai Jalal Iman, punya Bapak Kiai Karyonawi, punya Ibu Nyai Madarung, punya Bapak Kiai Muhammad Ilyas, punya Bapak Muhammad Besari Ponorogo, walinya Ponorogo. Nomor 9. Muhammad Besari punya Bapak Anung Besari, makamnya di Caruban, punya Bapak Abdullah Musad, makamnya di Kediri, punya Bapak Raden Demang, punya Bapak Pangeran Demang, punya Bapak Panembahan Wirasmoro, punya Bapak Susuan Praworo, punya Bapak Sultan Renggono, punya Bapak Raden Patah, punya Bapak Prabu Brawijoyo 18. Tapi kalau saya ngomong itu malu, kenapa? Mbah Muhammad Besari punya anak 9, nomor 7 Kiai Ilyas, punya anak 3 Nyai Madarung, Hasan Besari. Hasan Besari top-topnya dulu pondok itu ketika di tangan beliau. Punya santri Cokro Aminoto, punya santri Ronggo Warsito, punya santri dari Jogja, namanya Abdul Hamid. Siapa nama kompleknya? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowuryo Mustahar Heru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Ini santri mbahku loh. Kenapa saya malu menceritakan bahasanya? Bahasanya santri Diponegoro. Lah Gus Miftah santri ini lonte. Kenapa malu? Santri ini pural gitu. Mangku pural. Sangelang. Mau ketinggal. Saya dulu kalau awal-awal dulu kan saya ditanya, kenapa toh Gus? Kan iya. Kalau tadi ngomong adab akhlak tadi itu. Kula sayyid idza kasura rafuso ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah, kecuali ada. Makanya kalau kamu pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik regane. Kiai itu banyak. Saya ngurusi londe jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai larang goblok kok londe. Bayi paling londe. Nasab itu penting, tapi sanad ilmu lebih penting. Nah, apa? Kembali ke Mbak Ria tadi itu. Apa jawaban Allah kepada malaikat Jibril? Jibril, ikhlas itu adalah satu rahasia yang aku titipkan di hati hambaku, yang tidak satu pun tahu kecuali aku dan hambaku. Itu ikhlas. Jadi mohon maaf, kita itu tidak bisa masuk wilayah niat orang lain. Kayak cangguang ya pengajian niatnya apa? Kamu gak bisa mengira-ngira. Karena yang tahu niatnya cuma Allah sama yang bersangkutan. Ikhlas itu seperti ibu-ibu naik motor, rating kanan belok kiri. Keseruannya. Pokoknya orang itu jadi lawan ya. Orang mungkin menang. Perempuan itu kan karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah.
Sambo. Itu kan perempuan, Pak. Awalnya wedoan itu. Makanya walaupun jenderal bintang 2, urusan perempuan kalah, Pak. Sama dengan Kiai, sak pinter-pinter Kiai digetak bojone goblok dadak. Curhat matamu, curhat. Aku tidak seperti itu. Tidak salah. Aku tidak seperti itu. Lebih parah. Oh, mungkin istri saya sama sekali nggak berani dengan saya, Bu. Ya gimana saya suami saya? Yo, Mbak Putri, makasih. Kan saya bilang, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Direkam banyak kamera. Orang bujuku mudar. Lalu menang. Jawaban Allah kepada Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad, baru diberikan kepada sahabat, lanjut tabiin, tabiin, ulama alu sunnah wal jamaah sampai kita hari ini, salafus soleh sampai kita hari ini. Artinya apa? Ilmu itu berjenjang. Lah, posisi Anda di mana? Kembali ke sini. Terima kasih Mbak Aini. Saya punya acara dulu ngobrol bareng Gus Miftah di RCTI itu, saya tanya sama juraganya RCTI, Pak Haritanu. Anda bikin TV habis berapa? Modalnya 1 triliun. Rame banget. Sekarang semua orang berpotensi punya TV dengan menggunakan HP-nya masing-masing. Tapi saya pesan sama kamu, kalau mau viral, virallah karena prestasi bukan sensasi. Betul? Oh ya, dulu tuh ada TK BMI dari Hong Kong apa Taiwan ya? Yang mbak-mbak itu. Semua Mbak. Sedong, dia viral waktu itu, tapi ya mohon maaf, wis pakaiannya seksi, bengi-bengi kotaknya dibuka, hai guys. Loh, karena semua live Susuku jadi gede, guys. rebutan itu sinyal. Yang menjadi persoalan mata saya pas lihat. Oke, Mbak Yuli, terima kasih. Sehingga kemudian apa? Kalau kebaikan-kebaikan itu bisa kita tampilkan di medsos, akan banyak orang penasaran dengan Islam. Saya mendengar Taiwan ini banyak orang pengen masuk Islam. Lah Anda semua ini menjadi agen Islam supaya lebih banyak yang tertarik masuk Islam. Tepuk tangan untuk BMI. Mana yang mau masuk Islam? Sini, yang mau masuk Islam sini semua. Masya Allah. Tepuk tangan untuk BMI, keren ini. Oke, sadar dulu sini.